Kalau melatih di pelatnas tuh kamu harus kerja keras, kerja cerdas, dan jangan lupa berdoa. Windy, ini di Senet kamu kemarin juara terus, hebat lah angkatnya. Tapi di Kelenceng gagal. Di sini mukjizat masih ada, dan di sini di Tokyo ini kamu bisa buat. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat Merdeka. Saudaraku, masih di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, bulan di mana kita merayakan Indonesia merayakan HUT yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangga kita adalah Indonesia, ya kan? Walaupun katanya pernah dijajah sekian ratus tahun sama Belanda, ya kan? Lalu sama Jepang, sama Portugis, whatever. Tapi sekarang kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi kita jangan mau diadu domba oleh apapun, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita lihat ada upaya-upaya asing selalu mengadu domba Indonesia, karena Indonesia kuat. Indonesia kaya, Indonesia hebat, Indonesia besar, saudara. Yang paling penting jangan akhirnya bodoh. Jangan mau diadu domba, saudara. Karena ada saja upaya-upaya asing untuk mengadu domba kita. Tetapi Indonesia harus kuat, saudara. Indonesia harus tetap maju, dan Indonesia harus tetap berdasar pada Pancasila, dan Indonesia harus tetap berdasar pada Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Nah, hari ini adalah hari yang asik buat kita, karena bersama dengan saya ada seorang yang baru saja, ya kan, tadi ngajarin saya. Ngajarin saya apa? Ini dia. Saudara boleh lihat. Ini dia. Ngajarin saya angkat besi, saudara. Iya kan? Karena, dan kalau kita belajar, kita harus belajar dari ahlinya, ya kan? Beliau adalah pelatih angkat besi yang disebut bertangan dingin. Kalau saya menyebutnya bukan bertangan dingin, tapi bertangan emas, bertangan medali, ya. Karena seingat saya dari tahun 2012, kalau saya nggak salah. Iya, 2012. Sudah Indonesia London mendapat medali. Ya, tahun 2012 waktu Olimpik London, beliau sudah dipercaya untuk melatih, dan kemudian yang paling indah adalah membawa medali perak untuk Indonesia untuk angkat besi. Tanpa panjang-panjang, hari ini saya bersama dengan saya ada Bapak Dirja Wiharja bersama istrinya Ibu Endang, yang akan kita wawancarai seputar angkat besi, seputar medali, seputar Olimpiade. Kita jumpai. Iya. Bapak dan Ibu, terima kasih buat waktu yang luar biasa ini, dan kita senang. Dan buat saya adalah kehormatan. Amin. Sudah ajar saya bagaimana angkat besi yang baik. Karena kayaknya semua orang bisa angkat besi, tapi nggak semua orang bisa angkat besi dengan teknik yang benar. Amin, ya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, Bapak, saya dengar dari 7 bersaudara, 5 diangkat besi. Iya. Nah, coba cerita dulu. Cerita bagaimana nih? Karena biasanya banyak orang nggak tertarik sama angkat besi, ya kan? Karena hidup udah banyak masalah, tambah-tambah dibuat masalah dengan angkat-angkat besi lagi. Gimana? Ya jelas ya, di keluarga 10 bersaudara, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan di 7 laki-laki ini yang 5 berkecimpung di angkat besi. Kenapa? Ayah dulu angkat besi? Enggak, jadi kakak yang paling besar. Itu dia angkat besi, kemudian Pak Hadi, kalau saya nggak salah. Pak Chandra Wiharja, mulai Pak Chandra, kemudian dulu, Pak Hadi, Pak Kiki, Pak Budi, dan saya terakhir. Ya, jadi kenapa saya mau ikut angkat besi dulu sebelumnya kan Pak Chandra ini udah ikut ASEAN dulu sebelum SEA Games tuh tahun 70-an masih ASEAN nih, kejuaraan ASEAN angkat besi. Kemudian ke Jurnas itu lihat, wah jadi atlet enak, keluar negeri gitu, dibiayai pemerintah, kemudian dapat medali, dihargai, ya. Dari situ kemudian saya yang terakhir, kakak-kakak semua ikut, jadi walaupun ayah tidak ayah tidak, iya. Jadi mulai dari Pak Chandra ini langsung terus semua tertarik angkat besi. Tertarik angkat besi, ya. Yang wanitanya enggak? Yang wanitanya enggak, ya.
Nah, kemudian lalu apa yang memotivasi selanjutnya menjadi pelatih? oh jadi pelatih, saya kan pensiun jadi atlet selesai SEA Games 1997. Oh 97 Bapak masih main? Masih main ya. Prestasi Bapak terakhir untuk SEA Games apa? Dapat medali emas. Oh sempat medali emas? Iya, dapat medali. Jadi SEA Games saya mengumpulkan 7 medali emas. 7 medali emas? Iya, di SEA Games. Di kelas yang sama? Di kelas yang berbeda, ya. Oh, sempat kelas berbeda-beda. Iya. Jadi tahun berapa aja Bapak dapat emas? Tahun 85, 1985, 87, 89, 91, kemudian terakhir 97. Oh, jadi sempat 93, 95-nya enggak, vakum, tapi ya. comeback Iya, lagi. comeback lagi. Wah, luar biasa. Iya. 5 SEA Games berturut-turut emas. Luar biasa. Iya. Nah, terus setelah itu Bapak tidak langsung meninggalkan begitu saja, tapi tertarik untuk jadi pelatih? Iya, tertarik jadi pelatih. Jadi semenjak selesai SEA Games itu saya mengikuti workshop kepelatihan semua. Jadi ibaratnya saya melatih itu jangan berdasarkan pengalaman aja. Jadi harus ikut workshop. Kemudian sekarang apalagi zaman sekarang ada sport science, iptek olahraganya ibaratnya. Itu kita harus update terus tiap saat. Jadi mungkin waktu zaman saya jadi pelatih ya, jadi atlet ini menu ini nggak ada, kok sekarang ada. Ibaratnya sekarang kayak nutrisi lah yang paling mengenai. Dulu kita makan tuh sembarangan, makan gorengan apa. Kalau sekarang kan atlet udah memaintain pola makan yang baik gimana. Jadi jadi dari zaman Bapak udah praktekkan iya. IT-nya, Bapak praktekkan gizinya. Gizinya, iya. Oh, karena itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, apalagi kemudian apalagi sekarang kan zaman udah global, kemudian ada gadget ini. Atlet kan recovery yang paling baik kan recovery itu istirahat, tidur. Recovery yang terbaik. Jadi kalau angkat besi kan ibarat latihan nih, kita olahraga itu merusak otot sedikit lah. Nah, diperbaiki lagi kualitas otot lebih baik. Ya harus istirahat yang baik. Apalagi sekarang di pelatnas itu, waktu zaman saya nggak ada gadget. Sekarang di pelatnas kita menerapkan jam 9 itu HP sudah dikumpulkan. Oh, jadi HP pun harus dikumpulkan? Kumpulkan ya. Ini kayak anak kecil lagi kemarin. Iya, pernah diprotes tuh sama atlet. Iya, kalau nggak dikumpulkan nanti dia recovery, besok latihan lebih berat lagi. Dia main sampai gadget. jam 2 pagi dia masih main gadget. Nggak berasa kan, tahu-tahu jam 1, jam 2, jam 7 latihan lagi. Ya, latihan lagi ini kan jadi merusak program saya. Waktunya dia ngangkat 100 nih di bulan September misalnya. Ini bulan September kok nggak bisa 100 ya. Akhirnya ya karena itu dia recovery-nya, kondisi pemulihannya tidak sempurna ya. Salah satunya kurang tidur. Jadi pelatih olahraga ini di satu sisi harus baik, iya. Tapi di sisi yang lain juga harus tegas juga ya? Iya, harus tegas semuanya sangkut pautkan, karena psikologi ya, atletnya dia kebiasaan sehari-harinya bagaimana, pola makannya, kehidupan dia dengan keluarganya bagaimana. Ini kan sangat berpengaruh. Jangan sampai pas di hari H-nya bertanding ada problem yang sedikit aja, atlet secara psikologi jadi, pengaruh. Baik latihannya, nutrisinya, iya. Lalu secara IT-nya juga, lalu yang terakhir juga adalah gejala kejiwaannya ya? Gejala kejiwaannya, ya. Oh, psikologisnya ya. Gitu ya? Yang saya terapin yang paling inti ya, ibaratnya kebetulan pelatih saya ada asisten pelatih saya juga ya, rohani lah, yang lebih diutamakan ya kamu ya berdoa. Itu selain karena psikologis itu sangat tergantung iya, dengan imannya juga. Imannya juga. Soalnya biarpun gimana ya, ibaratnya kamu udah kondisi sudah tapi berdoanya kurang gitu, nggak minta lah gitu. Kalau mungkin nggak memohon, jadi nggak lancar juga. Tapi kalau diiringi semua, saya kalau melatih di pelatnas tuh kamu harus kerja keras, kerja cerdas, jangan lupa berdoa. Waduh. Itu doa itu. Kerja keras, kerja cerdas, jangan lupa berdoa. Menarik. Yeah. Nah, tapi kan
angkat besi ini kelihatannya beda sama olahraga-olahraga lainnya. Karena olahraga lainnya kan memang latihannya berat, tapi pertandingannya kan berlangsungnya 1 jam, 1 jam setengah, ada yang bahkan lebih dari itu gitu. Nah sementara kalau ini kan hanya hitungan detik gitu kan, hanya udah gitu kan. Jadi kayaknya kita latihannya berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk beberapa menit gitu. 3 detik, 10 detik ya. 10 detik, jadi artinya 10 detik itu kita konsentrasi lagi nggak bagus. Oke, kita latihannya udah bagus, nutrisi udah bagus. Cuma kan ini juga berpengaruh sama kondisi, lalu tarik napasnya dan lain-lain. Nah, bagaimana itu, Pak? Iya, yang itu tadi, ya kerja keras, kerja cerdas, apa berdoa. Ya salah satu kalau diangkat besi kan ibaratnya kita nggak ada lawan. Lawannya itu diri kita sendiri. Nah, memaintain diri kita sendiri agar yakin itu bagaimana? Ya salah satu ya kamu minta berdoa. Berdoa tuh. Jadi keyakinan diri. Keyakinan diri ya. Iya kalau diangkat besi mungkin dari dia naik panggung, saya juga pernah jadi atlet. Kita merasa pegang begini, wah sudah nggak yakin. Nah itu dia. Nah udah. Itu kerja otot semua di otak kecil kerjanya salah gerakan. Kalau kita udah yakin, kita berdoa pasti ya udah berhasil. Jadi walaupun itu kadang-kala dia biasa, misalnya sebutlah dia biasa angkat 187 gitu. Iya. Tapi ini waktu dia pegang 187 dia udah pikir kayaknya nggak yakin gitu. Iya. Udah nggak kuat. Dan kalau dia yakin itu ibaratnya kayak kemana seperti yang peraih medali pertama di Olimpiade kemarin itu dia mengangkat Windy Cantika itu mengangkat yang belum pernah dilaksanakan di latihan. Dia belum pernah di latihannya dia. Di setiap pertandingan paling maksimal dia 105. Kemarin dia bisa 105 terus tambah 110. Oh, yang angkatan terakhirnya di angkatan 110. Itu belum pernah di latihan juga. Pelatihnya juga deg-degan dong. Wah, deg-degan yang jelas sih. Pelatihnya pikir jangan sampai ada cedera atau apa kan karena dia nggak pernah latihan 110 tuh. Iya, ya jelas sih pas dia ngangkat di panggung ya saya berdoa ya beli dia hikmah kekuatan lah. Ya puji Tuhan semuanya bisa. Tiba-tiba diangkat dapat. Bisa dapat. Itu kalau saya sendiri, saya manusia ya. Itu nggak nalat, itu nggak mungkin. Udah nggak yakin. Nggak yakin. Di latihan aja dia nggak pernah berani angkat segitu istilahnya kan. Nggak yakin. Jadi apa medali yang pertama itu kronologi Pak. Jadi si Windy Cantika ini diandalkannya tuh angkatan senet. Itu biasa dia 88, 89. Kemarin bertanding 84. Sedangkan clean and jerk 105. Di latihan kok bisa 110, jadi berbalik. Jadi saya lihat dia, di senet sudah peluang sudah habis. Itu tapi aja saya kuat tetap kok. ya sambil lihat lawan ini ya berdoa ya. Terus lihat si Windy juga saya, ayo Windy kita berdoa. Sebelum bertanding kan saya selalu sama tim pelatih semua sama atletnya kita berdoa biar semuanya berjalan lancar segala macam lah, diberi kekuatan udah. Kemudian kemarin Windy ini di senet kamu kemarin juara terus hebat lah angkatnya, tapi di clean and jerk gagal. Di sini kamu bisa buat di sini mujizat masih ada, dan di sini di Tokyo ini kamu bisa buat. Iya, di Tokyo ini bisa kamu. Benar, saya bisa. Kamu biasa di clean and jerk nggak juara, di sini di Tokyo mujizat ada, kamu pasti bisa. Biasanya dia di snatch-nya yang kuatnya. Biasa di senet ya. Kemarin itu snatch-nya justru jatuh. Justru jatuh, clean and jerk-nya malah jatuh ibaratnya 2 kilo, 3 kilo. Apa bedanya snatch sama clean and jerk? Kalau snatch kan pegangannya lebar. Oh, yang pegangan yang lebar langsung angkatannya. Langsung angkat. Iya. Kalau clean and jerk di clean dulu, yang jongkok, baru sampai sini, baru ke atas. Baru berdiri. Oh. Ya itu. Kalau itu kan butuh power benar. Sedangkan Windy kan dilihat dari struktur kan. Posturnya kan kecil gitu. Ya itu. Jadi ibaratnya kita orang kuat kalah sama orang ulet. Windy ini orangnya ulet. Iya. Jadi Windy ini orangnya ulet. Jadi waktu jam latihan dia
misalnya setengah 7 selesai malam, dia bisa sampai jam 7. Ulet dia buat apa latihan tambahan lagi yang memperkuat otot penunjang di angkatan klasik ya, di angkatan senet clean and jerk. Jadi dia ada latihan tambahan khusus buat Windy untuk memperkuat otot penunjangnya ini. Wow. Jadi ulet. Saudara kasih dalam Tuhan, orang kuat kalahnya sama orang ulet. Nah, begitu juga orang ganteng kalahnya sama orang ulet. Ada banyak orang ganteng tapi nggak ulet, nggak dapat pasangan teman hidup yang mantap, ya kan? Begitu juga ada orang cantik tapi nggak dapat pasangan teman hidup yang mantap. Kenapa kurang ulet? Nah, jadi hari ini kita belajar hal yang menarik dari pelatih angkat besi bertangan dingin, bertangan emas, bertangan medali, karena dari tahun 2012 di London, lalu 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, juga dapat perak juga kan? 2 perak. 2 perak bahkan. Iya. Dan sekarang di Tokyo, meskipun di tengah pandemi, latihan juga agak berat, bahkan diperpanjang lagi, sempat bikin stres atlet, tetapi Indonesia tetap dapat 1 perak, 2 perunggu. 2 perunggu. Wah, luar biasa. Jadi saya percaya banyak hal baik boleh terjadi, khususnya di olahraga Indonesia. Nah, biasanya untuk angkat besi ini negara mana yang kuat, Pak? Ini kan kelas-kelas ringan kan, kalau Indonesia ya? Iya, kelas-kelas ringan sih banyak kan kita negara-negara Asia. Kemudian yang kelas middle gitu, kelas menengah ke atas, ibaratnya 90 kilo, 109 plus itu Eropa. Iya, makanya. Dan saya dengar biasanya negara-negara Eropa Timur ya, yang seperti Soviet, Rumania, begitu-gitu ya. Sekarang kemarin Rusia, Thailand, Malaysia, kemudian ada Azerbaijan itu ada terkena kasus doping ya. Jadi kalau doping kan satu negara ada minimal 3 atlet yang terkena doping, itu negara yang diskor. Oh iya, Rusia akhirnya pakai bendera apa tuh kan? Bendera NOC-nya. NOC-nya iya kan, akhirnya bukan bendera Rusia yang nggak boleh ya? Iya, kalau dia angkat besi dia emang nggak boleh bertanding, soalnya dia kedapatan ada 8 atlet yang terkena doping, jadi melebihi ini, jadi dia tidak bisa tampil di cabang angkat besinya. Wow. Paling bagus sih emang buat teknik semua Rusia emang dari sebelumnya Rusia, Cina itu lawan-lawan yang paling tangguh. Salah satu persoalan Indonesia, contohnya misalnya kayak Indonesia pernah jago sekali di tenis tingkat Asia lah itu kan, zaman-zaman tertentu Indonesia dapat emas lah apa semua di tenis gitu. Tapi kemudian regenerasinya yang lemah. Nah, kita bersyukur Bapak mulai melatih tahun berapa? 2003. 2003, nah 2012 Indonesia udah dapat medali perak. Lalu terus berjalan sampai 2020 yang akhirnya bertanding di 2021. Nah, kira-kira bagaimana itu program regenerasinya? Iya, yang jelas sih angkat besi kan dari tahun 2000 sampai 2020 ini selalu menyumbangkan medali di Olimpik. Ya. Kemudian kalau regenerasi itu kita... Dan selalu medali-medali pertama, iya kan? Iya. Medali pertama selalu, angkat besi. Karena biasa angkat besi duluan daripada bulu tangkis tuh. Iya, mudah-mudahan nanti di Paris penyumbang medali emas. Medali emas. Kalau pelatihnya ya udah punya mimpi begini, sedap gitu ini. Iya. Jadi PP PABSI itu setahun 2 kali mengadakan kejuaraan remaja junior. Remaja junior ini diikuti oleh umur 14 sampai dengan 17. Nah, dari situ kita saring, kemudian masih banyak peminatnya. Masih semenjak kita Olimpiade terus, apalagi pas Olimpiade itu, apalagi sekarang yang di tengah pandemi ini kan semua orang lebih nonton angkat besi, lebih di rumah aja dan nonton angkat besi itu. Ketahuan dari kita kalau ada kejuaraan remaja junior itu biasa diikuti 150 peserta. Nah, kemudian ada kejuaraan nih, mungkin tahun depan itu bisa 250. Nah, kalau angkat besi ini ada klub-klubnya atau apa, Pak? Ada klub di daerah-daerah, ada klub, kemudian ada pencap juga cabang. Misalnya Jawa Barat di Bandung pusatnya ada cabang Bekasi, ada cabang Indramayu, ada Bekasi Kota, ada Cimahi. Tapi beda sama itu bodybuilding? Beda, iya. Kalau
bodybuilding kan lebih dia ke apa repetisinya lebih banyak, dia membentuk otot. Kalau kita kan kekuatan, jadi bebannya berat, ulangannya paling maksimal 3 kali gitu. Terus apa di angkat besi juga kita kenapa terus sukses dari tahun 2000 begini, kita salah satunya ya TC kita continue Pak. Jadi continue, tidak hanya ada olimpiade. Ini sekarang olimpiade selesai, pulang lagi ke daerah. Ini kita kemarin habis olimpiade, pulang balik karantina 8 hari, balik ke mes lagi. Itu latihan lagi. Terus continue. Jadi kita 1 tahun hanya 7 sampai 10 hari libur. Misalnya tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari itu libur, dengan catatan di daerah atlet ini rest aktif lah, berkunjung ke tempat latihannya seminggu dikasih 10 hari itu ya 3 kali latihan. Jadi nggak turun benar. Jadi kalau angkat besi kan benar-benar full tenaga. Kita kalau 5 hari nggak latihan aja biasa angkat 100 langsung turun 80. Iya tenaga kan, kita lebih power kita. Kalau kita nggak latih, ibaratnya kita naik puncak gunung sudah sampai tinggi Olimpik nih, tinggi, terus kita turun lagi, nggak latihan, kita turun gunung, ngambil langsung dulu, ngambil. Oh kalau nggak latihan langsung kekuatan turun. Itu nggak bisa dipungkiri. Bukan berarti kalau kita memang udah pernah mencapai 100 kilo misalnya, kapanpun kita pasti kuat 100 nggak bisa, kilo. iya. Oh itu pentingnya rasa iya. percaya diri gitu. Percaya diri. Saya kayak pasti bisa angkat, Iya. angkat. Nah ini kan juga salah satu olahraga yang bisa dikategorikan berbahaya. Karena beberapa kali saya lihat kalau kecelakaan di pertandingan itu, waduh, istilahnya tragis bener gitu kan. Betul. Nah bagaimana itu? Ya yang jelas yang sekarang kan udah ada iptek ini ya. Kemarin kan ada yang apa salah ini ya keluar gitu. Ya salah satu ya karena kita menerapkan iptek olahraga ini gimana memperkuat otot-otot yang kayak Windy Cantika itu kecil, tapi otot halusnya itu kuat-kuat menunjang otot besarnya. Itu anak sekecil itu bisa angkat. Iya. Iya, selain dari alam ya. Jadi apa otot-ototnya kita persiapkan itu di latihan penunjangnya. Jadi kalau ya dulu nggak ada itu, kita nggak mengerti gitu. Ibaratnya makanya dulu lebih sering kelihatannya. Lebih sering dulu. Kalau sekarang dengan adanya ibaratnya kita ada strength conditioning, latihan namanya strength conditioning, itu memperkuat dan mengkondisikan apa otot-otot biar lebih fit terus. Nah itu di situ ada ya akhirnya ya, dan cedera juga bisa dihindari, diminimalis. Kalau dulu saya sering latihan sini sakit terus lutut persendian. Nah ini supaya nggak sakit ada latihannya yang di luar angkat besi. Jadi jadi bisa menunjang untuk kekuatannya. Supaya otot-ototnya tertutup. Iya. Nah, biasanya kalau kecelakaan begitu karena memang kelemahan pada otot atau kesalahan pada teknik? Kebanyakan sih kesalahan pada teknik. Ya, kebanyakan pada teknik ya. Kalau tekniknya salah, ototnya belum siap, akhirnya cedera. Ya salah satu ya kayak Windy ini kan masih dia masuk pelatnas umur 17. Jadi itu kita juga tidak membebankan dia harus beban sekian, kan di angkat besi ada parameternya nih. Mau angkat 100 harus sekian. Windy enggak, kita persiapkan otot-otot penunjangnya dulu, baru kita kasih beban. Kalau dia udah otot-otot penunjangnya udah siap, kita kasih beban yang lebih berat, dia ototnya siap, jauh ke cedera. Jadi apa ibaratnya kita bangun rumah kan, mau 10 tingkat, ini mau ke olimpiade 10 tingkat nih, ya kita bangun pondasinya tuh yang 10 tingkat bagaimana, kita isi dulu tuh pondasinya. Oh berarti karena Windy masih muda, iya. Paris kira-kira masih bisa ikut? Justru saya optimisnya itu, mudah-mudahan bisa penyumbang medali emas. Oh jadi ini dianggap dia masih baru ini kan 19. Kalau apa itu namanya undang-undang baru preambulnya lah, pembukaannya. Oh. Ini sebetulnya belum target Bapak gitu. Istilahnya ini bukan tujuan utamanya Tokyo istilahnya. Tokyo, ya. Jadi di Paris ya kan umurnya dia 23. Atlet kan umur golden age itu masa-masa kan 22 sampai dengan 27 tadi dia. Windy ini ya nanti pas masuk golden age ini ya mudah-mudahan bisa medali emas. Wow. Iya. Nah,
yang sedang ada dalam pembinaan Bapak, kira-kira masih ada nggak nih yang bibit-bibit unggul ini? Ada Pak, kemarin kita di bulan Mei kan ada kejuaraan dunia junior. Itu Atif masih 18 tahun. Dia pemegang kemarin ke juara dunia, kemudian tiga pemegang rekor dunia. Itu senet, Lienjek, dan total. Kalau di kualifikasi sama hasil SEA Games kemarin, dia ini medali perak, baru umur 18 tahun. Oh, tapi nggak ikut kemarin? Kemarin nggak ikut, karena udah ada yang satu lagi, Rahmat Edwin Abdullah. Jadi kita di pelatnas disiapkan semua kelas dua atlet. Oh, jadi ada yang persaingan. Bapak persiapkan ini sebetulnya kalau ikut kemarin aja itu udah dapat perak? Udah dapat perak, cuma di angkat besi kan kita mau ikut Olimpiade kan mengikuti kualifikasi. Ya, kualifikasi dulu. Nah, kualifikasi ini yang tidak ikut ini kemarin terlambat. Jadi dia masuk pelatnas, bukan masuk pelatnas, ikut kualifikasi itu pertengahan 2019. Sedangkan kualifikasi udah dimulai di November 2018. Jadi dia terlambat, akhirnya pengumpulan poinnya kurang sedikit, kalah sama yang lebih dulu. Ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita datang untuk jumpa istri. Ini, karena katanya di balik setiap orang sukses harus ada istri yang menopang. Nah, Ibu, bagaimana Bu Endang tertarik sama suami yang urusannya cuma besi aja gitu, Ibu, ya kan? Ini kan kalau lihat pemain basket kayaknya keren gitu, kalau lihat pemain bulu tangkis masih keren, kalau lihat pemain tenis tuh keren gitu. Tapi kalau lihat ini orang cuma main-main besi gitu, ya kan? Ya bagaimana Ibu? Ya, pertama kali dalam pertemuan memang sudah dipertemukan Tuhan, langsung jatuh cinta waktu SMP 13 tahun ya, Pak? Oh, waktu itu bahkan belum atlet pun? Sudah, tapi belum begitu terkenal ya. Oh, baru-baru mulai latihan. Iya. Istri saya atlet tenis meja. Oh, dulu mainnya tenis meja? Iya. Oh. Satu sekolah Ragunan. Jadi satu sekolah di Sekolah Olahragawan Ragunan. Oh, di Ragunan. Iya. Oh, iya. Nah, kalau Ibu sampai ikut bertanding juga? Iya, tapi nggak sampai tinggi lah ya. Oh, Jakarta aja lah. Kejuaraan nasional gitu. Tapi Ibu main pingpong, tapi tertariknya sama pemain angkat besi. Iya. Nah, bagaimana Ibu terus memotivasi suami untuk, karena kan biasa kan namanya pelatih kadang-kala kesel, kadang-kala lelah juga gitu. Aduh, ini kok begini, aduh kok nggak sesuai target gitu. Nah, bagaimana? Banyak masalah, suka dan duka mendampingi Pak Dirja selama menjadi pelatih. Tapi ya itu ya Pak, dengan kekuatan iman kita, doa, akhirnya sampai sekarang. Wah, puji. Iya. Jadi sudah menikah berapa tahun, Bapak Ibu? 32 tahun. Wih, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu, olahragawan itu begitu, saudara. Jadi bukan hanya berjuang dalam olahraga, berjuang juga dalam keluarga. Nah, ini adalah keluarga atlet, tetapi yang mengasihi Tuhan, yang melibatkan Tuhan. Ada banyak orang, Pak Dirja dan Ibu, kalau bicara tentang atlet, itu adalah orang-orang yang katanya sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena namanya atlet kan harus berjuang, harus hadapin, harus ini. Istilahnya, saya doa-doa juga. Kan ada orang yang bilang, coba, lu nggak pernah latihan, lu doa, coba bisa nggak? Ya kan? Nah, jadi apa arti Tuhan ini buat Bapak dan Ibu? Yang jelas sih, buat saya pribadi sendiri, itu emang bukannya sampai sekarang saya bisa ada di pelatnas ya, jadi pelatih, kemudian saya dapat itu semua berkat Tuhan Yesus yang luar biasa. Luar biasa. Ya, ibaratnya kalau di mata kita mujizat itu masih ada, dan yang nggak mungkin bisa mungkin ya kita mohon doa, ya kita berdoa. Jadi tetap olahragawan harus dekat Tuhan, olahragawan sebaiknya tetap harus berdoa. Harus itu yang saya terapkan di pelatnas ya begitu. Harus itu. Jadi biarpun dia apalagi yang satu iman sama saya, itu di setiap hari itu harus. Wow, lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini belajar banyak. Ada banyak orang selalu berpikir bahwa ya olahragawan kan nggak bisa, lu cuma doa. Lu memang nggak bisa cuma doa, tetapi doa itu
inti dasar dari segala sesuatunya. Jadi artinya gini, dengan kita berdoa kita termotivasi, dengan kita berdoa kita bersemangat, dengan kita berdoa kita lebih kuat menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan dengan berdoa kita lebih punya dorongan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan Ibu, apa arti Tuhan doa buat Ibu dalam keseharian, khususnya dalam keluarga, dalam prestasi suami, dalam segala hal? Kalau saya selalu, menurut saya, apapun yang di dalam hidup kita setiap harinya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Jadi pengalaman kita kalau Pak Dirja sedang misalnya dalam kompetisi membawa atlet-atlet mau bertanding, Pak Dirja telepon saya video call, jadi kami berdoa. Amin. Berdoa bareng gitu. Setiap kali menghadapi kejuaraan-kejuaraan, sebelum berangkat dengan anak-anak kami berdoa bersama. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini video call sama istri bukan hanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, katanya masih apa itu namanya bulan madu ya, tapi ini sampai 32 tahun. Nah, ini menarik, perlu jadi contoh buat kita sekalian bahwa Tuhan ini penting. Dan hari ini kita belajar Tuhan itu penting, bukan dari para pendeta, bukan dari para hamba Tuhan, tetapi di hamba Tuhan di bidangnya masing-masing, secara khusus olahraga. Jadi saudaraku, saudara bisnismen kayak, saudara pengusaha kayak, saudara politisi kayak, saudara olahragawan kayak, saudara artis kayak, saudara tukang lukis kayak, apa saja saudara terlibat di dalamnya. Hari ini kita belajar dari Pak Dirja dan Ibu bahwa doa mengarahkan, doa memberi semangat, doa memberi kekuatan, doa memberi ketenangan, dan doa menjauhkan kita dari malapetaka dan mara bahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Pak Dirja dan Ibu Endang mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikutnya.